Sobat Semester, selamat datang di podcast Tercyber. Saya Ziljina Tania dari kelas 11 Di sini saya sebagai host dan saya akan berbincang-bincang dengan Paskibra Semester. Sebelum memperkenalkan diri, boleh dong kalian say hi dulu. Hai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cika Azara Salsabila dari kelas 10-2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bilkis Nobel Satria, saya dari kelas 11-2. Sebelum kita tanya-tanya, boleh dong kalian kasih tahu kalian tuh pernah mibar itu di mana aja? Izin menjawab, saya first time mibar di tingkat kecamatan. Izin menjawab, saya mengibarkan bendera di tingkat Kabupaten Lampung Selatan. Kan kalau setiap kalian kayak mibar itu kan ada kayak tahap-tahapannya kayak gitu ya kan. Nah, tahap-tahapan kalian untuk ke Paskibra kecamatan dan kabupaten itu kayak mana? Sebelumnya izin menjawab, yang pertama itu saya ada administrasi, yang kedua tes fisik, yang ketiga tes kesehatan, yang keempat tes kesemaptaan, dan yang terakhir itu tes berbaris. Tahapan izin menjawab ya, tahapan tesnya itu untuk pribadi saya sendiri itu saya menyiapkan diri saya sebelum melakukan tes itu, seperti menyiapkan tes wawasan kebangsaan saya, menyiapkan tes intelijensia umum saya, serta saya juga menyiapkan fisik saya untuk masuk ke Paskibraka itu. Kalau fisik itu apa aja itu yang harus disiapin? Izin menjawab, tes fisik itu untuk kesehatan badan, jasmani dan rohani, seperti lari, push up, sit up. Selain itu juga tes fisik di tingkat Paskibraka itu ada yang namanya lari 12 menit dan juga push up, sit up dan seperti rekan saya bilang. Kalau 12 menit itu larinya tuh di lapangan apa gimana gitu? Siap ya di lapangan. Izin menjawab, ya benar di lapangan. Yang satu putarannya itu sekitar 400 meter. Jadi itu berapa putaran? Izin menjawab, saya kemarin saya kemarin lari dapat 5 putaran. Untuk saya sendiri lari 400 meter keliling lapangan itu dapat 6 putaran. Wow, keren ya. Nah, abis itu kan ada tes nih. Itu kalian tuh tesnya tuh gimana loh? Perjalanan tesnya selama itu. Izin menjawab ya. Untuk saya sendiri awalnya tuh saya tuh melakukan tes di sekolah dulu nih. Jadi antara Paskibra semester ini diseleksi dulu, dicari yang mana yang memiliki potensi serta kriterianya. Setelah itu saya juga terpilih untuk mewakilkan sekolah di tingkat kecamatan. Sama sih sebenarnya itu, di kecamatan itu ada yang namanya tes tinggi badan, tes berat badan, tes jasmani, serta tes wawasan kebangsaan. Kemudian alhamdulillahnya saya juga terpilih menjadi salah satunya mewakilkan kecamatan Antar di tingkat kabupaten. Nah di kabupaten itu dites lagi, di mana tesnya itu berlangsung selama 3 hari. Di hari pertama saya melakukan tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensia umum. Di hari kedua saya melakukan tes parade, tes kepribadian dan tes PBB. Di hari ketiga saya tes jasmani dan waktu itu tes wawancara, serta di hari ketiga itu juga diadakannya pantauan akhir atau disebut juga dengan pantutin. Nah, kan kalian udah ngelakuin tes nih. Itu pasti kan perasaan kalian sebelum menerima pengumuman itu kayak gimana loh? Ada rasa grogi sih dan deg-degan juga. Izin menjawab, kalau untuk diri saya sendiri sebelum pengumuman itu, jadi kami itu disuruh nunggu dulu nih katanya. Jadi pengumuman ini disuruh nunggu sekitar setengah jam. Nah di saat itu perasaan saya campur aduk, kayak aduh bisa nggak ya lolos gitu. Grogi juga, awalnya grogi, tapi setelah dengar hasilnya alhamdulillah. Kayak pasti kan kalau abis
tuh kalian pasti langsung ngabarin orang tua. Perasaan orang tua kalian gimana? Izin menjawab, perasaan orang tua saya merasa sangat bangga melihat anaknya kepilih untuk ikut pelatihan di tingkat kecamatan. Kalau untuk orang tua saya sendiri salut dan bangga kepadanya. Kalian kan ini kan latihan nih. Itu pelajaran yang kalian dapat selama latihan tuh apa aja gitu di Paskibra kecamatan dan Paskibraka kabupaten? Izin menjawab, disiplin dalam menghargai waktu, terus bertanggung jawab, serta relasi yang luas. Sama yang seperti rekan saya ini bilang, tanggung jawab, disiplin, dan jiwa korsa itu pasti ada. Setelah itu juga pelajaran yang saya dapat tuh saya bisa berbaur dan berteman itu dengan teman-teman itu antar kecamatan Lampung Selatan. Jadi beragam suku, watak, serta sifat juga itu di situ. Jadi kayak banyak teman gitu kan, relasi gitu di mana-mana. Ya, benar. Ini setiap kayak latihan tuh ada rasa takut nggak sih? Izin menjawab, rasa takut itu pasti ada, tapi semuanya akan terbayar setelah pengibaran. Izin menjawab, kalau untuk saya sendiri rasa takut itu bukan rasa takut kepada pelatih ya, tapi lebih ke rasa takut mengecewakan pelatih ketimbang takut kepada pelatih gitu. Takut salah gerangan gitu ya? Ya, benar sih. Kalian kan udah di Bali nih. Itu kayak perasaan kalian saat tiba itu tuh kayak gimana? Izin menjawab, bangga sih karena udah mengibarkan bendera merah putih dengan baik. Kalau untuk saya sendiri ya, itu momen yang paling berharga karena Paskibraka ini sekali seumur hidup, dimana di tahun ini juga Lampung Selatan itu mengibarkan bendera itu sedikit berbeda di antara tahun-tahun sebelumnya. Berbedanya itu kenapa? Di tahun ini mengibarkan benderanya itu di ikonik Lampung di Menara Siger. Wow, keren. Kan kalian udah ngibar, terus kalian juga kan latihan kan itu tuh berapa lama? Izin menjawab, saya 2 minggu. Izin jawab ya. Kalau untuk saya sendiri, saya berangkat pendidikan dan pelatihan itu H-9 sebelum pengibaran. Jadi latihannya 9 hari. 9 hari. 11 hari. Keren, bisa. Kan kalian bareng nih sama teman-teman yang lain, kalian yang udah sekolah, kecamatan, kayak itu tuh ada rasa sedih nggak sih guys? Habis penurunan nih kan, penurunan bendera itu ada rasa sedih nggak sih kalian di situ? Kalau rasa sedih saya sendiri itu tuh bukan waktu di penurunan, tapi pada saat pengibaran. Karena kan mohon pengibaran itu kan paling sakral ya, kayak yang paling ditunggu-tunggu lah ini sama para peserta upacaranya. Ya itu pada saat selesai itu tangis saya juga pecah pada saat itu, terharu juga. Sekarang berhasil nggak sih? Kayak lancar gitu? Lancar. Cuman yang pas itu ada sedikit kendala ya, karena Menara Siger kan terkenal datarannya tinggi tuh, dekat laut juga, anginnya juga kenceng kan. Pada saat bendera itu dibawa ke baki, bendera itu sempat jatuh, bukan jatuh ya, lipatan itu sempat 2 lipatan itu ini loh, terurai dari baki. Jadi kayak rasa takut tapi nanti kebalik gitu benderanya apa? Ya. Kak, kalian tuh alasan masuk Paskib itu buat apa? Gitu. Motivasi ya, motivasi Paskibraka itu. Izin menjawab, motivasi saya ke Paskibraka ini sebenarnya sudah dari saya umur 6 tahun. Dimana umur segitu tuh saya sering diajak orang tua saya itu menonton detik-detik proklamasi loh di TV itu, yang pengibaran itu. Makin bertambah usia, dari tahun ke tahun saya nontonnya terus kok kayak keren gitu jadi Paskibraka. Saya juga mau. Selain itu juga motivasi saya juga ingin membahagiakan kedua orang tua saya dan juga orang-orang terdekat di sini. Menurut saya, izin menjawab, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya
untuk melihat anaknya mengibarkan bendera pusaka, serta cita-cita saya ingin menjadi polwan dan paskibra untuk menjadi bekal masa depan nanti. Keren ya. Buat adik-adik yang lain nih, saran kalian buat adik-adik yang lain buat Ya. jadi kayak kalian juga tuh kayak apa aja loh? Izin menjawab ya. Buat adik-adik saya yang ingin atau berminat menjadi seorang paskibraka, jangan pernah merasa puas dengan kelebihan yang kalian miliki saat ini. Teruslah berlatih dan berlatih. Siapkan juga mental kalian, jasmani kalian, serta tes wawasan kebangsaan kalian. Kalian juga harus mempunyai tekad yang kuat. Izin menjawab, menurut saya sama seperti rekan yang dibilang oleh rekan saya, ditambah semangat berlatih terus. Iya, benar. Kesan kalian buat paskibra. Izin menjawab ya. Pesan saya sebagai seorang paskibraka ini tentunya rasa bangga yang luar biasa di dalam diri saya. Saya juga bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya juga bisa membuktikan ke orang-orang bahwa saya ini mampu untuk menjalankan tugas negara. Izin menjawab, kesan dari saya itu saya bangga karena bisa mengibarkan bendera merah putih dengan baik serta menjadi baki pagi. Jadi kamu tuh pembawa bakti. Siap. Keren. Itu beberapa orang sih yang diterima jadi paskibra kecamatan dalam kabupaten. Izin menjawab, untuk tingkat kecamatan yang keterima 37 orang. Izin menjawab, untuk di paskibraka kabupaten yang diterima 41 orang. Jadi yang di semester ini yang keterima di kecamatan tuh ada beberapa orang. Izin menjawab, ada 7 orang. Siap. Kalau untuk di kabupaten saya sendiri perwakilan dari semesta. Keren, keren, keren. Yes. Udah. Ya nggak ada closingnya toh. Udah. Potong aja. Udah dipotong aja udah 12 menit nih. Ya,